Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Untuk yang kembali menonton di channel ini, thanks banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Oke, selama PPKM ya kan, kita nih aktivitasnya tuh kebanyakan di rumah. Nah, siapa nih yang sama nih kayak aku? Udah di rumah doang, tapi tetap aja mager kalau urusan masak. Alhasil, buka aplikasi GoFood, order gitu ya makanan-makanan di sana. Terutama yang gambarnya itu bikin ngiler, langsung kita order. Tapi teman-teman tahu nggak kalau kita ternyata bisa jadi korban penipuan loh. Bukan dari pihak GoFoodnya ya, tapi dari oknum-oknum penjual makanannya. Pernah nggak sih kalian menyangka, kita kan cuma mau beli makan, kok malah jadi korban penipuan ya kan teman-teman? Bahkan pelakunya akhirnya ditindak juga nih oleh polisi setelah ada yang speak up dan kemudian dilakukan penyelidikan ya, karena memang sangat merugikan dan juga merusak nama baik dari GoFood itu sendiri. Nah, hari ini kita akan bongkar ya modus tipu-tipu oknum dari partner GoFood. So, langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Kasus yang pertama, restoran bodong. Ini adalah kasus yang terjadi di Surabaya. Kasus ini terungkap setelah jagat maya dihebohkan dengan kemunculan video dari seorang warga yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan restoran bodong di aplikasi GrabFood dan juga GoFood. Namun, pesanan itu tidak sesuai dengan menu yang ada di aplikasi. Jadi, pelaku ini punya beberapa account GrabFood dan juga GoFood dengan nama resto-resto yang terkenal. Misalnya kayak Bebek Purnama, Pecel Dharma Husada, Nasi Padang Ampera, dan lain-lain. Tapi teman-teman, anehnya semuanya ini alamatnya sama. Dan saat itu dia pun memperlihatkan ya kondisi dari real resto GoFood dan GrabFood bodong itu. Ada banyak handphone yang terhubung gitu ya dengan GrabFood dan juga GoFood. Dan saat itu harganya termasuk tidak murah. Untuk 5 bungkus nasi pecel kosongan ya, harganya itu 95.000. Nah, ini dikhususkan untuk harga makanan daerah Surabaya ya, yang dikatakan itu cukup mahal dari yang seharusnya. Dan tempatnya itu bukanlah sebuah resto, melainkan hanya rumah biasa dan hanya ada meja panjang di depan pintu untuk sekedar take away. Dan berkat viralnya video ini, akhirnya pelaku ditindak nih teman-teman. Dimana sebenarnya para driver ojol itu tahu banget kalau itu adalah restoran bodong. Namun mereka tidak bisa menolak orderan sampai 3 kali. Karena hal itu akan berpengaruh pada rating account yang dia miliki. Sehingga restoran-restoran bodong ini pun tetap berjaya dan bahkan mencapai omset 5 juta per bulannya per satu restoran. Dan dia itu ternyata teman-teman memiliki lebih dari 10 restoran bodong yang dibantu oleh karyawannya. Nah, kemudian pemilik akun tersebut dipanggil dan diperiksa oleh kepolisian. Dia adalah seorang wanita nih teman-teman yang berinisial ES. ES ternyata mempunyai puluhan outlet restoran bodong yang mengatasnamakan beberapa restoran asli tersebut. ES ini menyewa beberapa ruko. Nah, satu rukonya itu terdapat 5 akun restoran. Dan dalam mendaftarkan restoran bodongnya itu, dia memakai identitas milik orang lain. Namun, saya minta maaf nih teman-teman, karena saya sudah mencari informasi tentang hukuman apa yang didapat oleh ES, tapi belum juga saya temukan. Jadi misalnya nih teman-teman ada yang pernah membaca atau mengetahui hal ini, bantu untuk komen di bawah. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya.
Beli kopi 50.000 malah transfer 5 juta tanpa sadar. Di awal tahun 2020 sekitar bulan Februari, dunia Twitter dihebohkan dengan kasus penipuan GoFood melalui transfer virtual account M-Banking. Dan hal ini dialami oleh seorang wanita bernama Teresa Winatan. Jadi Teresa Winatan ini membagikan pengalaman yang tidak mengenakannya di Instagram Stories miliknya. Dan teman-teman, beginilah kisahnya. Saat itu ia hendak memesan kopi via GoFood dari sebuah kedai bernama Kedai Kisahku. Tiba-tiba saja driver ojol yang melayaninya berkata bahwa uang yang dibawa itu tidak cukup untuk membayar pesanan tersebut. Tidak lama kemudian dia mendapatkan pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku sebagai kasir di Kedai Kisahku tersebut. Nah, dalam pesan WhatsApp itu, Teresa diminta untuk melakukan pembayaran biaya kekurangan via virtual account M-Banking BCA sebesar Rp49.200. Nah, oknum penipu ini memberikan nomor account virtual yang sebenarnya adalah sebuah account uang elektronik OVO. Penipu juga meminta Teresa agar menambahkan angka 055 di depan nominal yang mesti dibayar. Angka 055 ini disebut sebagai kode khusus dalam transaksi. Sayangnya, di sini Teresa tidak menyadari bahwa kode unik itu memang biasanya ada, tapi tidak di depan jumlah uang, melainkan di belakang. Nah, dia pun saat itu dengan polos mengikuti semua instruksi sampai transaksinya berhasil terkirim. Setelah semua selesai, barulah Teresa menyadari dia telah menjadi korban penipuan setelah dia mengetahui jumlah yang ditransfer adalah Rp5.549.200. Nah, keluhan Teresa ini pun viral dan membuat Gojek buka suara. Menurut Vice President Corporate Affairs Food Ecosystem Gojek, yaitu Rosel Ravina, pihaknya telah menghubungi Teresa untuk membantu proses penangkapan pelaku ke pihak polisi. Gojek juga mengapresiasi laporan yang dibuat oleh Teresa di media sosial karena dia berani untuk speak up dan membantu pengguna GoFood lain agar tidak mengalami hal yang sama. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kalian pernah punya pengalaman yang mungkin mirip-mirip seperti Teresa? Yuk, kalian harus speak up di kolom komentar. Oke, next, kasus yang terakhir. Restoran fiktif di GoFood. 3 warga Kota Malang, Jawa Timur, yaitu Melius Zebua 30 tahun, Ferry Gustiarto 31 tahun, dan Juniko 23 tahun. Masing-masing mereka dihukum 2 tahun penjara. Ketiganya membuat restoran fiktif di GoFood sehingga merugikan pihak Gojek. Dan teman-teman, beginilah kisahnya. Setelah melakukan prosedur sedemikian rupa, Melius bisa membuat sebuah restoran makaroni suep dan cendol dawet RJS. Tapi restoran itu di dunia nyata tidak ada. Lalu kemudian Melius dan Ferry membuat bon pembelian. Bon pembelian itu pun dikirim ke server Gojek. Melius dan Ferry kemudian mendapatkan transfer dari pihak Gojek ke rekening keduanya yang sudah didaftarkan ke Gojek. Juniko pun ikut membantu orderan fiktif tersebut. Gojek yang curiga nih teman-teman, karena lokasi pembelian di setiap harinya tidak pernah berubah. Kemudian Gojek melaporkan hal itu ke kepolisian dan ketiganya kemudian diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hukuman pidana yang mereka dapatkan adalah penjara masing-masing selama 2 tahun
dan denda sejumlah 20 juta rupiah. Alasan yang paling memberatkan adalah perbuatan para terdakwa yang telah merugikan pihak Gojek secara imaterial, yaitu hilangnya kepercayaan publik, terutama pelanggan atau konsumen pihak Gojek. Nah, demikianlah teman-teman, 3 kasus tipu-tipu yang mungkin bisa saja menimpa kita saat sedang order online. Nah, setelah ini kita harus kudu hati-hati dan jangan pernah memberikan data pribadi kita dengan mudah. Ya, semoga kita semua selalu terhindar dari segala macam bentuk tipu-tipu. Amin. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!